akhirnya jadi pakai aplikasi, ya. Ini mudah-mudahan tidak ada yang keluar masuk lagi ya, karena sekarang sistemnya dari Webex tidak bisa otomatis masuk ya, jadi harus let in. Masih banyak. Ibu izin bertanya, Bu. Sudah, aduh masih ada lagi. Tunggu sebentar ya, biar saya selesaikan. Karena kalau dulu tuh bisa otomatis masuk, sekarang harus diizinkan masuk. Dan ini hanya kalau perkuliahan, kalau saya meeting biasa, dia tidak ada seperti ini. Oke. Berapa orang ya mahasiswa ya? Izin menjawab, Ibu. Jadi total mahasiswa aktif itu ada 92 orang, Ibu. 92. Oke, berarti tinggal satu orang aja lagi ini. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang double ya. Oke. Nah, sudah semua, berarti harusnya sudah 92 ini ya. Mudah-mudahan tidak ada yang keluar masuk lagi. Baik, jadi adik-adik mungkin pernah dapat ini di farmakologi ya, macam-macam interaksi obat ya. Nanti yang akan kita tekankan di sini adalah reaksi interaksi obat dengan bisa dilihat ya, terutama biasanya dari obat dengan obat ya, kemudian nanti obat dengan makanan. Jadi nanti yang berikutnya lagi adalah reaksi interaksi obat dengan bahan alam. Nah, nanti kita akan cari ya tunggu sebentar. Record. Nah, apa saja yang jadi kendala ya, sehingga kenapa sebetulnya bukan kendala ya. Apa saja yang perlu diperhatikan ya. Kemudian nanti juga saya akan perlihatkan historinya, sebetulnya dasarnya dari mana sih orang lihat interaksi obat seperti itu ya, kok bisa muncul seperti itu. Kenapa pada akhirnya kita pakai aplikasi? Ya, karena ya pasti sih ya, kalau zaman sekarang kayaknya sudah memang harusnya memang pakai aplikasi ya, Dek, ya. Karena nggak mungkin seperti dulu, tapi tetap nanti textbook akan saya share ya, textbook-nya akan saya share, untuk tahu, sebetulnya data-data yang beredar itu dari mana, ya. Kemudian nah ini ya, kenapa, interaksi obat itu penting, ya. Yang pertama, kalau khasiatnya berkurang, ya kita pingin mengatasi beberapa keluhan pasien dengan beberapa obat. Tetapi ketika obat itu diberikan bersamaan, dibandingkan dengan tunggalnya, ternyata ada salah satu yang misalnya terganggu absorpsinya sehingga khasiatnya berkurang. Jelas kita tidak ingin seperti itu. Dan ini sebenarnya banyak, tapi tidak kelihatan. Ya, sebetulnya ya yang paling gini, kadang kita tuh sering banget ya sibuk menilai rasionalisasi resep. Nah, padahal kita kalau dari segi resep ya, sebetulnya kecil kesalahan yang terjadi karena apa? Kita harus ada dasar yakin bahwa rekan sejawat kita dokter sudah menulis suatu resep, ada dasarnya, ada dasar keilmuan mereka, ya. Yang mungkin terjadi kesalahan, misalnya aturan pakai, ya, yang memang wewenang kita ya. Jadi aturan pakai bener nggak ya? Biasa 100 miligram namanya lupa ya, ditulis 500 miligram. Nah, di situ fungsi kita memang ya, menjaga ya. Aturan 1 kali 1, lupa ditulis 3 kali 1. Nah, di situ ya, tapi bukan masalah apakah tepat
jadi mencari diagnosis pasien apa ya, sudah tepat belum ya dokter memberikan obat seperti itu. Nah, di bagian itu ya ada karena kita tidak melakukan pemeriksaan ya, kepada pasien, sehingga memang di situ memang sudah kewenangan dokternya ya untuk menentukan. Jadi jangan pernah apoteker nanti menentukan diagnosis ya yang seperti itu, mengutik-ngutik diagnosis itu sudah ya. Jadi memang di mana kita bisa berperan ya gitu ya, menjaga keamanan ya. Jadi ketika yang seperti itu vital. Kenapa? Dampaknya besar ya, kenapa meningkat efek samping itu ya, kalau sudah salah nulis dosis ya, salah nulis aturan pakai, nanti impact-nya juga ke dosis. Nah, kemudian yang sering nggak dicek ya pada saat screening adalah interaksi. Ya, sudah betul keluhan sesuai, betul ya, obat-obat tersebut sudah tepat, sudah sesuai diberikan ya. Tetapi yang sering lupa dicek adalah interaksi obat. Saya ngerti sih kenapa yang paling suka lupa diperiksa itu interaksi obat, karena memang pekerjaan kita administratifnya sudah banyak ya. Dari kita terima resep, screening resep kayak tadi ya, kemudian menyiapkan obatnya, kemudian menyerahkan dan memberikan informasi obat. Ya, dan pasien pun biasanya menuntut cepat, kalau bukan racikan aja mereka biasanya. Nah, sehingga kemudian juga ada pasien misalnya ya sudah menunggu banyak. Jadi kan kadang kita tidak bisa lengkap ya melakukan pemeriksaan, kemudian juga rasanya seperti pengulangan ya, jadi sudah tahu ini safety-nya. Sehingga apa yang sering nggak disadari itu memang ini berkurangnya khasiat ya. Kenapa nggak kelihatan deh? Ya, kenapa saya bilang nggak kelihatan? Kalau berkurangnya khasiat itu, misal saya kasih contoh ya, suatu obat misalnya ya antibakteri, dia terganggu penyerapannya, ya, terganggu penyerapannya sehingga kadar obat nanti yang bisa diserap dan akhirnya masuk ke peredaran darah dan bekerja pada target, jelas menjadi semakin rendah. Apa akibatnya ya kalau antibakteri turun penyerapannya misalnya? Nah, akibat turun penyerapannya ini, kemudian kadar menjadi rendah, efektivitas turun, itu kan tidak bisa diukur. Ya. Nah, karena dia tidak bisa diukur, seringnya nanti kesimpulannya cuma, aduh udah minum antibiotik nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Jadi seperti ada banyak faktor di sana. Ya, minum obatnya sudah sesuai aturan tidak? Ya, selain minum obatnya sudah sesuai aturan tidak? Kemudian apakah nanti apa jangan-jangan resisten ya? Antibiotiknya jangan-jangan sudah resisten nih terhadap bakterinya ya. Seringnya tuh yang diperhitungkan di sana. Ya, lupa. Waktu dia minum obat, ada apa yang bisa mengganggu absorpsinya? Ada yang berinteraksi nggak di sana? Apalagi kalau satu lembar resep, ya kalau satu lembar resep harusnya kelihatan. Ya, waktu screening. Tapi yang kadang jadi masalah apa? Pasiennya minum minum obat di luar dari yang ada di resep. Ya, resepnya antibiotik, ya plus keluhan yang lain ya. Nah, di rumah, misal mahnya kambuh, ya udah biasa kalau minum kalau mah saya minum tidak, ya. Nah, di situ kan nggak bisa jadinya kita lihat bahwa padahal sebetulnya ada di sana dan di sana peranan apoteker besar sebetulnya ya memang lahan keilmuan kita ya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkat efek samping. Nah, ini juga kita tidak inginkan ya. Misalnya interaksi obat satu karena bukan hanya sekedar duplikasi ya, duplikasi ya obat yang sama atau satu
satu golongan, satu mekanisme kerja, itu juga bisa. Kemudian juga bisa meningkat efek samping karena misal pengaruh ekskresi yang harusnya sudah bisa diekskresikan, ya. Jadi waktu ekskresinya sudah tertentu, ya sudah ada. Kemudian akibat penggunaan obat tertentu, waktu ekskresinya jadi memanjang, misalnya ya, yang harusnya sudah diekspresikan ternyata tidak. Sehingga apa? Kadarnya menjadi jadi lebih tinggi karena diakumulasi. Ya, karena tidak segera diekskresikan, berubah akibat adanya obat lain. Ya. Kemudian ada juga mungkin muncul resiko yang tidak diinginkan. Nah, ini yang saya bilang ya, saya urutkan dari yang paling banyak terjadi, paling lengkap datanya juga ya, kalau obat dengan obat ini hampir lengkap datanya ya. Ketika obat dan makanan biasanya secara general saja, kemudian obat dan herbal yang jadi masalah adalah beberapa data pasien biasanya tidak bilang ketika mengkonsumsi obat herbal. Ya. Kemudian selain tidak biasanya tidak mungkin menyebutkan di apotek ya, saya juga minum obat herbal ini waktu biasanya tidak ya. Kemudian tidak semua karena kalau penggunaannya empiris ya, tidak semua obat-obatan ini sudah obat herbal ini sudah ada datanya. Ya, data aktivitas farmakologi, toksikologi mungkin sudah ada ya sebagian. Tetapi kalau di interaksi obat biasanya lebih sedikit lagi datanya. Jadi bukan tidak ada, yang orang sering perhatikan ya, seolah-olah kayak apalagi kalau gini ya, hati-hati sekali dengan klaim seperti ini. Herbal, alami, tidak punya efek samping. Kalau dia punya aktivitas farmakologi, pasti dia akan punya efek samping. Nggak ada obat yang begitu sempurna ya. Karena begitu, ketika dia sudah klaimnya tidak ada efek samping, jangan-jangan nggak punya aktivitas, makanya nggak ada efek apa-apa. Nyata ya bukan herbal, tapi seperti sayuran biasa gitu loh, nggak ada efek apa-apa. Nah, itu yang harus hati-hati dengan klaimnya. Ya. Nah, bayangkan ya, memang kan banyak herbal yang teruji, misalnya punya efek anti hipertensi. Kebayangnya dia memang rutin dikasih obat anti hipertensi sama dokter. Kasih masukan lagi, aduh kalau hipertensi itu minum aja nih herbal-herbal. Oh, herbal-herbalnya nanti mulai dari seledri, ya ada yang kapsul atau ada yang diminum langsung jusnya. Udah gitu nanti tahu-tahu tekanan darah turun ya. Pasien merasa tidak gejala-gejala tensi terlalu rendah ya. Mulai pusing ya. Sama obat diabetes juga banyak yang gitu ya. Jadi saking semangatnya segala diminum. Ya itu kalau dia benar punya aktivitas farmakologi kan harusnya dipertimbangkan untuk diminum bersama. Takutnya nanti apa? Efeknya berkali-kali lipat nanti muncul. Nah, kemudian yang berikutnya ya obat dengan nutrien ya, obat dengan eksipien. Ini biasanya obat dengan nutrien yang seperti suplemen ya. Kalau obat dengan eksipien harusnya sudah sangat minimal ya, Dek ya. Karena ini kan sudah ada di formulasi. Yang jadi masalah adalah ketika minum beberapa obat, eksipiennya, obat A dengan eksipiennya sendiri, obat B dengan eksipiennya sendiri. Nah, obat A bisa ya dengan eksipien dari obat B, walaupun harusnya namanya eksipien ya, sudah diperhitungkan sekali pada saat formulasi harusnya tidak punya efek farmakologi sama sekali. Jadi harusnya dia tidak bisa
interaksi. Ya, kecuali nanti ada nih pelarut biasanya, ya, mempengaruhi kelarutan. Nah, itu memang agak sulit ya. Dan satu lagi yang bikin jadi sulit adalah eksipien tidak wajib ada di kemasan. Jadi kalaupun kita punya datanya, untuk memprediksi di awal akan sulit. Kenapa? Di kemasan sendiri obat itu tidak menyebutkan eksipiennya apa. Ya, jadi walaupun memang resikonya paling kecil ya, karena kita sudah tahu menggunakan eksipien harus netral, tidak punya aktivitas ya. Ini kita coba bahas tentang interaksi obat dengan makanan. Kita contoh paling banyak itu susu, ya. Susu itu merubah pH, ya. Makanya kalian sih, kenapa sih minum obat disuruh dengan air putih ya? Boleh nggak sih dengan teh, ya, dengan kopi, ya, dengan susu. Kalau anak-anak biasanya suka dicampur ke susu. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa walaupun beberapa data misalnya tidak menyatakan dia tidak berinteraksi, tapi kita harus perhatikan dia merubah pH loh. Ya kalau ditanya ya sebetulnya sebisa mungkin dengan air. Ya, beri jarak dengan minum susu. Tapi kalau memang harus betul-betul dengan susu ya kita harus periksa. Jadinya ya kalau pasien tuh sering kayak pemberian informasi obat nanya, ya apakah boleh ya diberikan dengan susu. Jadi harus perhatikan ya susu itu basah, ya lambung itu pH-nya asam. Ya, dia pasti akan merubah. Jadi nanti apa pengaruhnya di mana? Penyerapan. Ya. Nah, kemudian beberapa obat ada karena susu mengandung kalsium, nanti mungkin ada yang berikatan dengan kalsium misalnya ya. Nah, itu jadi pengaruh di situ. Kemudian beberapa logamnya ya misalnya nanti ada di makanan, dia berikatan dengan obat-obatan. Ya, misalnya apakah dengan zat besinya ya. Nanti bisa diperhatikan ya. Nah, jadi sebetulnya kadang kita lihat ya sering banget kita tulis aturan pemakaian obat selalu sesudah makan. Bukan selalu, maaf. Seringnya ditulis sesudah makan. Padahal kalau dilihat dari absorpsi ya, kita tuh butuh semakin luas permukaan untuk absorpsi, maka dia akan semakin cepat terabsorpsi. Jika diberikan dengan makanan, maka kemungkinan akan berkompetisi untuk absorpsinya. Ya. Jadi, kecuali obat-obatan tersebut memang butuh untuk dikonsumsi bersama makanan untuk membantu penyerapannya, sebetulnya yang paling bagus obat itu diminum pada saat perut kosong. Tetapi, nah ini ada tapinya lagi. Beberapa obat, ya, ternyata punya sifat, karena beberapa obat itu rata-rata kan asam lemah, basa lemah ya. Beberapa obat ternyata punya sifat mengiritasi saluran cerna. Sehingga jika diberi sebelum makan, banyak yang menyebabkan iritasi pada saluran cerna. Sehingga apa? Banyak obat akhirnya dan digeneralisasi sebetulnya digeneralisasi. Sebaiknya minum apa setelah makan? Kenapa nggak mau ngecek satu-satu? Betulnya ini boleh nggak sih pada saat perut kosong? Ya, itu yang sebetulnya perlu dicek. Tapi orang selalu gitu, makan dulu deh baru minum obat. Padahal sebetulnya kalau menghitung luas permukaan untuk
absorpsi, lebih bagus untuk perut kosong. Ya. Kemudian ada enzim tertentu ya di sitokrom P450 pada hati, saluran cerna. Ini misal contohnya grapefruit. Grapefruit itu sejenis mirip dengan jeruk bali ya sebetulnya. Itu ada contoh ya. Dan ini contoh. Ini bisa merubah kinerja enzim tersebut. Misal ya. Jadi nanti apa? Metabolismenya ya entah itu meningkat atau melambat. Kalau metabolisme meningkat nanti apa? Cepat dia ya kadarnya akhirnya nanti turun, tidak mencukupi. Sementara kalau metabolismenya melambat, nanti akan ada akumulasi. Ya. Oke. Nah, ini yang perlu kita lihat juga ya, interaksi obat dengan herbal. Ya, produk herbal ini merupakan campuran lebih dari satu bahan aktif. Sehingga kemungkinan interaksinya menjadi sangat tinggi. Karena apa? Kita tahu sendiri ya, kalau obat dengan obat, senyawanya itu jelas. Senyawa kimianya jelas ya, datanya ada. Nah, kalau herbal, Anda tahu sendiri, satu tanaman bisa mengandung glikosida, tanin, fenol. Jadi harusnya itu kemungkinan secara teoritis ya, kemungkinan interaksi obat dengan herbal lebih tinggi dibandingkan interaksi obat dengan obat. Tetapi datanya belum lengkap. Ya. Makanya penting sekali kita menggali, mengembangkan obat-obat herbal, supaya tidak lagi penggunaannya secara empiris ya, supaya dia bisa menjadi obat herbal terstandar, lebih bagus lagi menjadi fitofarmaka. Ya, penting untuk kita gali seperti itu ya. Kenapa di sini? Karena begitu begini nggak ada datanya. Begitu terjadi ada interaksi itu kita ketika ada kejadian yang tidak diinginkan terhadap pasien, kita nggak bisa lacak lagi kalau obat dengan herbal. Karena datanya belum ada. Ya, pasien juga belum tentu bilang ya. Dan berikutnya lagi adalah kadang herbal, misal ya dapatnya tidak semua produk herbal itu mencantumkan isi ya. Misalnya dia dapat untuk rebusan ya dari pengobat tradisional, tidak dicantumkan isinya apa saja, jumlahnya berapa. Makin sulit lagi dilacak. Jadi ada kadang kayak satu bungkus ya plastik kemudian direbus ya sampai sisa airnya setengahnya atau sepertiganya kemudian diminum. Isinya ada banyak. Nah, itu agak susah yang begitu ya. Nah, ini contohnya ya, bawang putih ya, dongquai, ginkgo biloba ya, dan bersamaan warfarin menyebabkan perdarahan spontan. Kenapa? Senyawanya sendiri memang punya aktivitas antiagregasi platelet. Antiagregasi platelet ya, sebetulnya baik ya untuk digunakan misalnya pada pasien hipertensi, dislipidemia ya. Nah, tetapi kalau kita tidak mengetahui penggunaannya bersamaan, warfarin sendiri punya ya aktivitas. Ya, jadi apa? Ada dua obat sebetulnya yang bekerja dengan mekanisme kerja yang menyerupai, mirip. Ya, sama-sama mempengaruhi waktu untuk ada yang diagregasi platelet ya, atau memperpanjang waktu perdarahan sehingga apa? Terjadilah perdarahan spontan. Kenapa? Dua jadinya yang mempengaruhi di sana. Efeknya, makanya jadi muncul adalah efeknya muncul berlebihan sehingga yang muncul nanti malah jadi efek samping, efek yang tidak diinginkan ya. Nah, ini contohnya obat dengan nutrien ya. Sebagian besar obat ya
mempengaruhi biasanya dari absorpsi atau bioaktivasi atau meningkatkan ekskresi. Sehingga apa? Asam folat ya, vitamin B, magnesium, zinc ya, koenzim Q10. Nanti jumlahnya akan menurun. Nah, di sini juga adik-adik mungkin paham ya, kenapa orang sakit sering dikasih suplemen atau multivitamin. Kenapa biasanya kadar nutrisi ini turun? Bisa kita lihat ya. Ini kalau kita lihat interaksi obat dengan eksipien ya. Jadi misalnya ada amiodaron ya, paracetamol, esomeprazol, dia nanti eksipien berinteraksi dengan eksipien apa. Nah, ini yang kita agak sulit seperti yang tadi saya bilang ya, melacak aduh isinya satu sediaan itu apa aja. Ya. Nah, interaksi obat juga dengan farmasetika, farmakodinamika, dan farmakokinetika. Ya. Interaksi farmasetika harusnya adalah yang paling rendah terjadi. Ya, karena apa? Pada saat diformulasikan atau disiapkan sebelum digunakan oleh pasien. Jadi apa? Kalau di proses manufacturing, preformulasi dan R&D sudah mengeliminasi faktor interaksi ini. Jadi masalah di mana? Proses peracikan di apotek. Makanya sebetulnya peracikan itu sudah tidak disarankan. Kenapa? Karena pada saat pembuatannya ini sudah ada ya quality control untuk sediaan tersebut. Kemudian nanti ya misalnya dibuat tablet salut selaput untuk melindungi dari asam lambung agar bisa dilepaskan di saluran cerna misalnya ya di usus. Kemudian kita gerus. Ya, masing-masing sudah dihitung nih eksipiennya ini ya. Jadi dia stabil. Tablet A eksipiennya berikut ya, tablet B terus diracik tanpa tahu misalnya obat A dan B kalau digerus bersama meleleh. Basah jadinya. Kebayang nggak seperti apa serbuk? Kok serbuknya jadi basah ya? Karena apa? Preformulasi dan R&D dan proses pembuatan itu sudah melewati proses research and development sendiri. Kemudian di apotek berapa lama kita bisa memperhitungkan melakukan analisis ketika kita meracik obat. Ya, sehingga perlu ini ya sudah bagus-bagus ya, sudah stabil, dikasih satu blister satu-satu tuh udah aman, kita gerus. Dan proses pencampuran sediaan intravena. Ya, proses pencampuran sediaan intravena ini juga mungkin beresiko ya. Tunggu sebentar ya.
Kalau interaksi farmasetika yang paling, mungkin terjadi reaksi, asam basa ya sehingga menyebabkan perubahan pH, perubahan kelarutan, kalau, emulsi bisa pecah. Kalau ada pengendapan ini akan terlihat. Ada perubahan warna ini akan terlihat. Pembentukan gas terlihat. Tapi kalau perubahan pH tidak. Konsentrasi obat menurun tidak terlihat. Ya, itu kenapa banyak yang kadang-kadang tidak terlacak, tahu-tahunya ngeluhnya, "Oh, obatnya kok tidak efektif." Ya. Kemudian, ya efedrin dengan luminal, efedrin dengan asetosal, digerus. Sehingga dia menjadi cair. Ini ada pertanyaan yang masuk ya, mungkin langsung saya bahas juga ya. Mumpung belum lewat ya, tadi yang tentang interaksi obat dengan makanan. Ini dia bertanya bahwa minum obat dengan susu dapat menyebabkan terjadinya interaksi obat dengan susu tersebut. Namun yang saya ingin tanya mengenai pemberian ASI. Saya sering melihat seorang ibu memiliki bayi, saat bayinya sakit kemudian diberikan obat berupa serbuk yang diencerkan dengan sedikit air atau terkadang juga berupa ansidian drop, kemudian langsung diberikan ASI karena bayinya menangis. Apakah hal tersebut, nah ini ya interaksi dengan ASI. Nah, walaupun kita tahu ya interaksi itu yang ASI itu yang terbaik ya untuk bayi. Yang sulitnya memang, nah gini, bayi itu kadang-kadang paling tenang kan memang kalau dia diberikan ASI ya, diberikan ini mungkin maksudnya ASI langsung ya dari payudara ibunya, karena itu memang sangat menenangkan ya. Jadi biasanya bayi itu dicekoki obat saja dia sudah tidak suka ya, pasti akan nangis ya. Syukur-syukur, nggak apa ya, istilahnya kalau kita bilang nggak dilepeh ya, kadang-kadang kan mereka, eee, begitu dikasih langsung nangis terus akhirnya keluar lagi. Ya, sehingga kadang, orang supaya dia tidak berusaha melepeh diberikan, langsung ASI ya. Nah, harapannya ya, harapannya adalah, kalau bisa ya, kalau bisa, karena kita, menginginkan penyerapannya tadi seperti saya bilang ya, eee, apa, eee, ada resiko ya, walaupun komposisinya walaupun komposisinya ASI dengan susu formula itu berbeda ya, tetap ya, kalau bisa misalnya satu, kalau bisa sebisa dilihat dulu ya, dia ber 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 berinteraksi atau tidak. Eee, Cuman biasanya data yang ada adalah susu, bukan ASI, ya. Kemudian kita pertimbangkan lagi. Jadi kalau tadi saya bilangnya kalau bisa diberi jeda, ya diberi jarak, tetapi ya itu ya mengingat ini bayi ya, kemudian ASI juga penyerapannya kan sempurna ya, jadi nyaris, sedikit sekali ada residu. Nah, harapannya ya ini karena bayi adalah mengupayakan agar obat bisa masuk maksimal. Ya, tapi kalau ditanya apakah ada interaksinya, nah itu harus kita cek lagi sebetulnya obat-obatannya. Ya, karena yang sering saya dapetin ya, adalah, kalau, dengan ASI itu biasanya orang agak sulit ya, karena bayi kan memang kalau dia ingin menyusui dia biasanya harus langsung diberi, ya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan, bisa nggak bayinya
penangis kemudian ditenangkan tanpa dengan cara memberikan ASI. Minimal kasih jarak dulu sebetulnya ya, tapi kalau tidak bisa, ya agak sulit memang kalau dengan bayi. Karena kita fokusnya memasukkan dulu, yang penting obat masuk dulu. Ya, dan perlu dicek juga ya, berinteraksi atau tidak. Tapi biasanya kalau dengan ASI, orang cenderung sudah tidak apa-apa karena apa? Di bayi itu ya, padahal sebetulnya memang harus mempertimbangkan itu, cuma kalau di bayi memang agak sulit ya untuk menenangkan, karena paling gampang memang nenangin bayi itu dengan cara menyusui ya. Nah, kemudian ada pembentukan gas ya, misalnya pada saat rekonstitusi. Nah, ini ya contohnya hidrolisis ya. Sehingga apa? Misalnya digoksin pH stabilitasnya 5 atau sampai 8, kemudian berubah. Ya, ada campuran tertentu, injeksinya digabung. Nah, hati-hati sekali ya, injeksi sebaiknya tidak digabung. Ya, pH-nya berubah, kemudian dia terhidrolisis. Hidrolisis ini kan nggak kelihatan ya, sehingga ketika potensinya turun kita nggak tahu. Ya. Nah, kalau ini memang tidak disarankan ya, karena produk biologi ya mudah terdenaturasi jika ada perubahan pH atau osmol. Cuma kalau misalnya insulin, terutama kalau insulin pen kan itu sudah aman ya, dia tidak mungkin tercampur. Produk-produk yang berbahan protein atau produk biologi udah itu tidak boleh dicampur sebaiknya ya, satu-satu. Nah, kalau misalnya kita ada interaksi farmasetika, dia mengalami presipitasi, ya, maka bentuk sediaan larutannya, ya, yang tadinya larutan sejati itu kan dia larut secara molekuler ya, sehingga terjadi salting out. Kalau nanti pembentukan endapan dan dia sulit larut dengan pengocokan, maka dia tidak homogen. Ya, sehingga apa? Di awal dosisnya mungkin kurang, ya kan dia ada endapannya. Kemudian di akhir dosisnya berlebihan. Kenapa? Akan endapannya itu nanti ya yang makin diinikan. Nah, kemudian nih ya, kasus presipitasi berbahaya di mana? Ya, misalnya total parenteral nutrition. Kemudian nanti ada obat lain yang menyebabkan pengendapan yang kemudian terjadi di dalam. Ya, itu yang berbahaya. Ya, biasanya apa? Nyampur obat di infus. Ya, kemudian presipitasi injeksi. Ya, amphotericin dengan misalnya larutan NaCl. Ya. Bisa mengendap pada infus. Ini obat-obatan ya, pH asam. Mungkin kalian makanya berpikir, buat apa sih kita belajar pH asam, pH basa? Karena harusnya tugas apoteker itu berat sebetulnya deh ya. Sama seperti ini ya, harusnya kita tahu ketika dicampur ini resikonya seperti apa, mengendap tidak. Ya, ini. Sehingga aturannya sebetulnya adalah jangan mencampur obat yang asam dengan yang basa. Kenapa? Resikonya ini. Ada endapan. Sebaiknya sebetulnya ya beberapa injeksi. Nah, kenapa juga sering ada kendala? Ya, obat injeksi ketika keluar dari apotek atau instalasi farmasi, dari bagian farmasinya itu kan sudah tunggal ya. Masing-masing ada ampul, ada vial ya.
kemudian ada piggyback-nya ya untuk infusnya. Nah, masalahnya nanti terjadi pencampurannya adalah di ruangan biasanya injeksi ini. Itulah kenapa pencampuran sediaan steril ya, itu harusnya oleh apoteker. Sebetulnya ya, tapi yang sering terjadi adalah oleh perawat di ruangan. Sehingga apa? Resiko terjadinya pengendapan. Kalau pada selang infus masih kelihatan ya, tapi kalau misalnya sampai kejadian seperti kasus yang tadi, presipitasinya di dalam, setelah masuk ke dalam sistem peredaran darah tubuh, resikonya jadi meningkat. Ya. Kemudian pelarutnya. Ya, misalnya karena kita kan sering tuh ada NaCl sama glukosa biasanya paling seringnya. Jadi dilihat dulu ya, pH-nya sesuai tidak. Kemudian ketika ada yang pelarutnya kosolven ya, mungkin adik-adik sudah pernah ya di farmasetika, jadi pelarut campur dia tuh air, propilen glikol, alkohol. Dan ini nggak boleh berubah sebetulnya. Begitu berubah, pelarutannya pasti berubah. Kebayang nggak? Kemudian dia dicampurkan dengan obat lain yang pelarut dominannya air. Sehingga apa? Rasio ini akan berubah. Sehingga apa? Resiko terjadi pengendapan. Ini contoh-contohnya ya, compatibility yang banyak terjadi. Jadi apa di sini perannya ya? Apoteker, rumah sakit. Ya, kita di sini yang memang peran apoteker untuk membantu ya. Jadi kalau lihat interaksi obatnya pasti kita, waduh, masa kita harus tahu ya obat kalau dicampur nanti ngendap apa enggak, obat mana boleh dengan. Memang sebetulnya disitulah ya kebedaannya. Jadi memang kalau dilihat tanggung jawab apoteker itu memang besar, ya peranannya besar. Ya kalau ditanya kok harus bisa prediksi, mungkin harus bisa diprediksi kalau sudah ada polanya, apalagi sudah ada keterulangan ya, harusnya sudah tahu itu bisa atau tidak. Ya. Kemudian ada interaksi farmakodinamik ya. Interaksi obat yang menyebabkan perubahan pada respon pasien atau perubahan aksi obat tanpa mengalami perubahan konsentrasi plasma. Ya, bisa pada reseptor, pada tempat kerja yang sama, atau pada sistem fisiologis yang sama. Contohnya pada reseptor ya, kurare dengan asetilkolin, morfin dengan nalorfin, histamin dengan difenhidramin. Nah, ini ada tempat kerja ya, sistem fisiologis yang sama. Misalnya, efek obat hipnotik dinaikkan oleh etanol. Ya obat-obat yang ngantuk pasti ya maksudnya gini, minum-minuman kalau etanol yang ada di dalam obat itu sedikit. Ya tapi yang harus hati-hati apa? Minum minuman beralkohol. Makanya suka ada peringatan ya. Minum obat yang hipnosis tidak boleh. Mengendarai kendaraan tidak boleh juga misalnya. Ada peringatan yang harusnya untuk tidak minum dengan minuman beralkohol. Ya. Kemudian berikutnya adalah obat-obat yang juga menyebabkan ngantuk, ya. Analgesik, narkotik. Terus antihistamin ya, obat-obat flu, obat alergi, bisa jadi tambah ngantuk ya. Antidepresan, antikonvulsan juga punya efek hipnosis. Sehingga nanti apa? Ini akan menjadi meningkat efeknya. Kemudian obat hipertensi ya dengan diuretik. Pasti diuretik sendiri obat hipertensi ya. Jadi misalnya nanti dengan anestesi, dengan obat menekan sistem saraf pusat, ya, otomatis nanti
kemungkinan akan mengalami hipotensi karena efeknya meningkat. Ya, kita bisa lihat efek yang mengalami aditif. Aditif ya peningkatan, bukan adiktif. Kalau adiktif, kecanduan. Kemudian farmakokinetika, obat mengalami perubahan pada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ya. Misalnya antasida. Antasida memperlambat pengosongan lambung, mempengaruhi pH lambung, dan mengandung chelating agent yang akan nanti mengikat pada digoxin, ketokonazol, quinolone, tetrasiklin. Jadi hati-hati kalau sudah ada yang merubah pH seperti ini ya. Kemudian mempengaruhi pengosongan lambung. Misal metoclopramid ini obat anti muntah. Sehingga apa? Dia akan mempercepat pengosongan lambung supaya tidak sempat dimuntahkan makanannya. Nah, akibatnya apa? Waktu transitnya menjadi singkat sehingga sehingga obat-obat yang perlu diabsorpsi di lambung menjadi waktu kontaknya sebentar, nanti absorpsi yang di lambungnya sebentar. Sebaliknya kalau atropin dia punya efek spasmolitik, ya ini justru akan memperlama pengosongan lambung, lama nanti jadinya. Sehingga apa? Kalau dia absorpsinya di saluran cerna di usus, nyampe ke ususnya aja lambat gitu loh. Kemudian pemberian diuretik, dia akan menurunkan volume cairan tubuh, sehingga apa? Konsentrasi antibiotik misalnya seperti aminoglikosida dan litium yang ada di dalam darah bisa jadi meningkat. Ya, sehingga menyebabkan efek toksik. Kemudian misalnya enzim inducer. Ya. Rifampicin ini obat TB. Ya, kalau dia digunakan rifampicin ini akan menginduksi enzim hepatik. Sehingga apa? Metabolismenya akan meningkat pil kontrasepsi ini. Kalau metabolismenya meningkat, kemudian dia lanjut diekskresikan, maka kadarnya akan cepat turun. Kalau kadarnya cepat turun, maka kontrasepsi akan gagal. Sementara pasien TB tidak disarankan untuk hamil. Karena apa? Dalam terapi itu, obat-obatannya rata-rata bersifat teratogenik. Jadi kebayang ya? Perlu dipertimbangkan pasien TB, kalau dia menggunakan kontrasepsi, tolong dicek. Ya, menggunakan kontrasepsi apa? Sebenarnya di sini paling aman IUD atau kondom. Karena kalau pakai pil kontrasepsi ini terpengaruh. Nah, kalau dilihat ini, ya ampun Bu, masa kita apoteker jadi sampai ngurusin kontrasepsi orang ya, baru lihat pasiennya wanita, kemungkinan seksual aktif. Lalu kita harus nanyain ini juga sebetulnya. Ada minum, ketika nanya ada minum obat apa aja, nah kita masuk tuh. Ini kenapa saya bilang, kenapa interaksi obat sering kelewat, karena jadi banyak ngurusin obat-obat yang lain, yang bahkan mungkin nggak ada di resep itu, sementara kita sering fokusnya pada obat yang ada di resep tersebut. Ini contoh yang enzim inducer yang mungkin bisa fatal, yang saya ambil yang mungkin bisa beresiko ke pasiennya. Ya walaupun nanti, ya coba bayangkan deh kontrasepsinya, misalnya dia terapi minimal 6 bulan loh, bisa sampai 2 tahun, kalau TB itu. Ya, pakai kontrasepsinya pil kontrasepsi, ya, terus terjadi kehamilan pada saat berobat, obat-obatannya teratogenik, kemungkinan nanti janinnya atau bayinya misalnya dilanjutkan kehamilannya ya, bisa berisiko mengalami kecacatan. Sebaliknya ya, kalau tidak diterapi karena sedang hamil, tuberkulosis tidak diterapi kan berat. Ya, makanya ini ada yang kondisinya harus dijaga dengan baik, ya.
Misalnya ya di metabolisme juga, propanolol menurunkan hepatic blood flow, menurunkan clearance morfin dan verapamil. Kemudian ada monoamina oksidase inhibitor ya, misalnya antidepresan. Mengurangi penguraian serotonin, epinefrin, dan norepinefrin, sehingga apa? Efek dari amfetamin dan fenilpropanolamin naik. Nah, ini diekskresikan ya, beberapa obat ada yang nanti berkompetisi, ada juga yang ini yang salah ya. Ada kurang lengkap ini nanti. Coba saya ini kan. Ya. Oke, ini kita stop dulu ya. Sebentar. Oke, ditunggu sebentar ya, saya akan bukakan file yang lain.